yang pertama yaitu mengenai konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial merupakan perluasan dan perpaduan pandangan matematika yang sudah ada sebelumnya, yaitu konvensionalisme dan kuasi-empirisme. Konstruktivisme sosial memandang matematika sebagai konstruksi sosial. Hal ini mengacu pada konvensionalisme dalam menerima kenyataan bahwa bahasa manusia, peraturan, dan kesepakatan memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan membenarkan kebenaran matematika. Ambil dari kuasi-empirisme, epistemologi fallibilismenya, termasuk pandangan bahwa pengetahuan dan konsep matematika berkembang dan berubah. Hal ini juga mengadopsi tesis filosofis Lakatos bahwa pengetahuan matematika tumbuh melalui dugaan dan penyangkalan, yang memanfaatkan logika pada penemuan matematika. Konstruktivisme sosial adalah suatu deskriptif sebagai lawan dari filsafat preskriptif matematika yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat matematika yang dipahami secara luas, seperti pada kriteria kecukupan. Dasar untuk menggambarkan pengetahuan matematika sebagai konstruksi sosial adalah 1. Dasar pengetahuan matematika adalah pengetahuan linguistik, kesepakatan, dan aturan. 2. Proses sosial interpersonal diperlukan untuk mengubah pengetahuan matematika subjektif individu yang diterima menjadi pengetahuan matematika objektif setelah publikasi. 3. Objektivitas itu sendiri akan dipahami sebagai sosial. Pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Alfa. Kepada Mbak Alfa, dipersilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tinjauan tentang konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial menghubungkan pengetahuan subjektif dan objektif dalam sebuah siklus, di mana masing-masing memberikan kontribusi dalam pembaruan satu sama lain. Pada siklus ini, bagian yang diikuti pengetahuan matematika baru dari pengetahuan subjektif atau pembentukan pribadi seorang individu melalui publikasi menjadi pengetahuan objektif atau dengan pengawasan bahasan intersubjektif, reformulasi, dan penerimaan. Jadi, pengetahuan subjektif dan objektif matematika masing-masing memberikan kontribusi kepada penciptaan dan penciptaan ulang yang lain. Asumsi yang mendukung konstruktivisme sosial untuk penciptaan pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu memiliki pengetahuan subjektif matematika. Yang kedua, publikasi diperlukan agar pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif matematika. Selain itu, melalui penerbitan heuristik Lakatos, pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif matematika. Heuristik ini tergantung pada kriteria objektif. Nah, selanjutnya yaitu ada dua permasalahan yang muncul dari konstruktivisme sosial, yaitu yang pertama, adanya identifikasi objektivitas sosial atau diterima secara sosial. Untuk mengidentifikasi objektivitas objek dan kebenaran matematika yang tetap dan abadi dengan sesuatu yang bisa berubah dan terbuka, seperti pengetahuan yang diterima secara sosial, pada awalnya tampak bermasalah. Namun, telah ditunjukkan bahwa pengetahuan matematika bisa keliru dan bisa berubah. Yang kedua, masalah kedekatan konstruktivisme sosial pada sosiologis atau empiris matematika lainnya. Karena konstruktivisme sosial merupakan kuasa empiris dan memiliki tugas menguraikan hakikat atau sifat matematika, termasuk matematika praktik, dalam bentuk deskriptif sepenuhnya, maka batas antara matematika dan disiplin lainnya lemah. Selanjutnya yaitu pengetahuan objektif dan subjektif. Pada hakikatnya, pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu pengetahuan objektif dan subjektif. Yang pertama ada pengetahuan objektif.
Pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang berasal dari pemikiran individu yang dikemukakan kepada orang lain, kemudian mendapat perbaikan-perbaikan sehingga kesimpulannya bernilai benar bagi semua orang. Peranan pengetahuan objektif dalam matematika adalah peranan ini diperlukan dalam penemuan matematika beraplikasi. Maksudnya peranan ini merupakan proses yang mengarah pada penerimaan sosial. Kesepakatan-kesepakatan dari aturan-aturan yang diklaim itu berdasarkan paham konvensional mendukung pengetahuan matematika. Yang kedua ada pengetahuan subjektif. Pengetahuan subjektif adalah pengetahuan yang berasal dari pemikiran diri sendiri mengenai sesuatu dan bernilai benar menurut sang pemikir atau kelompok tertentu, namun belum tentu benar menurut orang lain. Peranan pengetahuan subjektif dalam matematika. Pengetahuan subjektif diperlukan untuk menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika baru serta sesuai dengan teori yang diusulkan. Penciptaan kembali dan keberlanjutan keberadaan pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan objektif adalah sosial dan bukan eksistensi diri yang ada suatu wilayah yang ideal. Maka sebagaimana semua aspek budaya pengetahuan ini harus diproduksi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut penjelasan konstruktivisme sosial, pengetahuan subjektif adalah apa yang dilanjutkan dan memperbarui pengetahuan, apakah itu matematika, logika, atau bahasa. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konstruktivisme sosial, yaitu pengetahuan objektif. Konstruktivis sosial memberikan pengetahuan yang objektif bagi matematika, di mana konstruktivisme sosial memandang bahwa matematika dapat dibenarkan ketika mampu didemonstrasikan pada objektivitas dari pengetahuan matematika maupun fakta yang memang disepakati oleh pengetahuan yang ada. Dalam rangka konstruktivis sosial memberikan uraian pengetahuan objektif dalam matematika, perlu dibangun sejumlah klaim. Perlu membenarkan uraian pengetahuan matematika objektif dengan mendemonstrasikan baik objektivitas dari apa yang dimaksud maupun fakta yang memang sudah dijamin. Yang subbab selanjutnya yaitu objektivitas matematika. Atas dasar kritik yang kuat terhadap absolutisme, paham falibilitas terhadap pengetahuan matematika diterima, sementara falibilitas menjadi asumsi pokok konstruktivisme sosial. Fakta menunjukkan bahwa objektivitas pengetahuan matematika dan objek matematika adalah ciri matematika yang diterima secara luas dan dapat dijelaskan peruntukannya oleh filsafat matematika apapun. Objektivitas matematika dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dasar linguistik dari objektivitas dalam matematika, dan yang kedua yaitu dasar linguistik dari logika. Dasar linguistik dari objektivitas dalam matematika, klaimnya adalah objektivitas pengetahuan matematika didasarkan pada pengetahuan bersama bahasa alami. Maksudnya yaitu penjelasan seperti ini telah disketsakan dalam perlakuan konvensionalisme dalam bahasan sebelumnya. Penjelasan Wittgenstein tentang dasar linguistik untuk logika dan matematika telah disajikan dan nilai menjanjikan. Yang kedua yaitu dasar linguistik dari logika. Hal yang sama dapat dikatakan untuk logika dalam bahasa. Penggunaan istilah logika kunci seperti tidak dan atau berimplikasi jika dan hanya jika, memuat kata terdapat, untuk semua, adalah, dan seterusnya. Secara ketat mengetahui aturan-aturan linguistik atau bahasa, kita mengabaikan
inkonsistensi variasi sehari-hari seperti kemudian tidak yang ditolak oleh matematika dan logika. Aturan-aturan ini tetap sebagaimana kebenaran pernyataan dasar seperti jika A maka A atau B, dan aturan-aturan inferensi seperti A dan A berimplikasi B bersama sama berarti B. Untuk yang selanjutnya yaitu jaminan konvensionalis untuk pengetahuan matematika. Menurut pandangan konstruktivis sosial, pengetahuan matematika tidak sempurna dalam arti bahwa ia terbuka untuk direvisi dan objektif, yaitu diterima secara sosial dan dicermati publik yang sesuai. Pengetahuan matematika yang valid adalah pengetahuan yang diterima berdasarkan pada basis di mana menjadi pengetahuan dijustifikasi publik yang telah lolos atau telah dirumuskan dalam kebenaran dari kecermatan dan kritik publik. Kita tinjau pertama, asumsi awal ini terdiri dari 1. Pernyataan hipotesis atau aksioma yang dihadirkan, misalnya hipotesis kontinum. Yang kedua yaitu definisi, misalnya induktif, definisi tentang pertambahan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan matematika sebelumnya telah diakui, biasanya teorema sebelumnya yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, kebenaran pengetahuan matematika informalnya telah diterima, yang tertanam dalam bahasa matematika atau formalisasi mereka. Yang kelima yaitu aksioma logis dari jenis ini dapat direduksi ke lain melalui bukti-bukti. Yang keenam yaitu konvensi oleh fiat yang hanya ditetapkan seperti itu. Dua jenis asumsi yang tersisa adalah aturan matematika informal atau formalisasi kasus. Poin 5. Selanjutnya yaitu objek-objek matematika. Objektivitas pengetahuan matematika sosial yang didasarkan atas dukungan aturan bahasa, diperlukan komunikasi yang kita kenal, diterima secara sosial, juga keberadaannya menjadi independen bagi objek matematika. Untuk melekatkan dalam aturan dan kebenaran matematika adalah asumsi, bahkan pernyataan bahwa konsep dan objek matematika memiliki eksistensi objektif. Dalam bahasa alami, setiap rangkaian yang dimainkan bahasa dapat dianggap sebagai wacana, termasuk satu rangkaian bahasa aturan kebenaran. Poin selanjutnya yaitu asal-usul pengetahuan matematika. Dalam menerima bahwa matematika merupakan konstruksi sosial, maka tersirat bahwa matematika objektif pengetahuan adalah produk dari manusia. Untuk mempertahankan penelitian ini, kita harus mampu untuk menjelaskan bahwa matematika adalah tambahan kreasi dari individu atau suatu kelompok untuk menerima pengetahuan matematika. Artinya agar matematika ini dapat dipahami oleh semua kalangan atau semua orang. Namun pertumbuhan pengetahuan matematika tidak secara eksklusif inkremental. Jadi kita juga harus memperhitungkan cara yang mudah untuk memperoleh hasil dari kontribusi baru kerangka pengetahuan matematika. Yang selanjutnya yaitu penerapan pengetahuan matematika. Bagi kecukupan konstruktivisme sosial harus memperhitungkan efektivitas yang tidak masuk akal matematika. Dalam Sains, Wigner pernah mengatakan hal ini dapat menjelaskan penerapan matematika pada dua alasan. Yang pertama yaitu matematika didasarkan pada bahasa alamiah atau empiris. Yang kedua yaitu semi-empirisme matematika, berarti yang tidak begitu berbeda dari ilmu pengetahuan empiris. Berawal dari semua, Wigner telah berpendapat bahwa pengetahuan matematika berada pada aturan dan kesepakatan bahasa alam. Baik, slide selanjutnya yaitu pengujian kritis terhadap proposal.
konstruktivisme sosial dari pengetahuan objektif matematika berpotensi memenuhi kriteria kecukupan akan filsafat matematika karena memperlakukan pengetahuan, ontologi, aplikasi, dan praktik, membuat nilai-nilai ketercukupan pada filsafat matematika sebagai pengetahuan, ontologi, aplikasi, dan juga praktik yang akan dilakukan. Namun sejumlah kritikan dan beberapa penjelasan harus diantisipasi dan dijawab. Matematika adalah sembarang relatif. Yang kedua yaitu kegagalan konstruktivisme sosial untuk menetapkan berbagai kelompok sosial. Yang ketiga yaitu konstruktivisme sosial mengasumsikan bahasa alami yang unik. Dan yang keempat yaitu keberatan-keberatan yang muncul sebelumnya, seperti penerimaan sosial yang berbeda dengan objektivitas. Kemudian konstruktivisme sosial yang tidak cukup untuk menjamin pengetahuan matematika. Kemudian konstruktivisme sosial yang mencampur adukan antara konteks penemuan dan juga pembenaran yang sudah ada, serta melakukan kesalahan dalam hal psikologi. Baik, untuk referensi pada presentasi kali ini yaitu pada buku The Philosophy of Mathematics Education dari Paul Ernst. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.